Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berpuasa bagi yang menjalankan puasanya. Bagi yang tidak berpuasa, selamat menikmati hari-hari tidak puasanya. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah, tapi sebelum melanjutkan kuliah, saya perlu sharing hasil pura-pura ulangannya kemarin ya, pura-pura ulangan yang tidak terlalu tidak terlalu serius, tapi harusnya serius ya. Nah, nanti mungkin dengan menunjukkan hasilnya, kira-kira kamu bisa mempertimbangkan ya, enaknya bagaimana gitu. Jadi terutama yang hasilnya tidak memuaskan tentu, karena tidak semuanya memperoleh hasil yang memuaskan dari praktek ulangannya kemarin gitu ya. Pendalaman kuliah 13-14 itu saya akan sharing dulu screen-nya. Ya, seperti kalau Anda bisa saksikan di layar. Nah, itu kalau rata-rata skornya itu per soal itu ya. Soal nomor 1 nilainya sangat jelek sekali ya, 22%. Jadi yang bisa mengerjakan soal nomor 1 dengan benar sepertinya hanya sekitar 22%. Lalu yang paling banyak bisa dikerjakan adalah soal nomor 4. Nah, di 100%. Semuanya bisa mengerjakan soal itu. Terus kemudian soal nomor 5 itu 92%, artinya nilai rata-ratanya 92%. Nah, mayoritas berarti benar ya, masih menjawab dengan benar. Nomor 2 sudah mulai menurun. Di nomor 3 juga semakin menurun. Nah, nomor 4 apalagi nomor 6. Nah, yang paling buruk adalah soal nomor 1. Soal nomor 1 itu, nah itu nilainya ya. Banyak yang 0 nih. Nah, kan. Siapakah penguasa Mekah saat Nabi menerima wahyu Al-Quran dan diberi tugas untuk berdakwah? Yang betul itu adalah pedagang Quraisy. Ya, jadi yang penguasanya itu adalah pedagang Quraisy. Kenapa pedagang Quraisy tidak misalnya kafir Mekah? Tidak semua pedagang itu kafir, yang jelas ya. Jadi tidak semua pedagang Quraisy itu kafir. Ada pedagang Quraisy yang tidak kafir. Jadi kalau disebut kafir Mekah ya salah. Kalau disebut suku Quraisy salah. Kenapa salah? Karena Nabi Muhammad juga orang Quraisy. Pamannya Abu Thalib juga orang Quraisy, tetapi karena pamannya itu juga bukan pedagang besar, ya dia tidak terlalu punya kuasa dibandingkan dengan misalnya Abu Jahal dan kawan-kawannya itu yang memang pedagang Quraisy yang sangat berpengaruh. Jadi kekuasaannya ada di pedagang Quraisy. Nanti silahkan dibaca lagi di bukunya, itu ada, itu disebutkan oleh Pak Harun Nasution di halaman berapa saya lupa, tapi disebutkan di buku. Jadi semua jawaban ini yang benar itu ada di buku ya, jadi tidak saya karang sendiri. Saya hanya memindahkan apa yang ada di buku. Nah, jadi silahkan nanti dicek kamu dapat nilai berapa gitu ya. Nah, kalau nilai kamu masih di bawah 60 gitu ya, nanti mungkin kamu perlu mendiskusikan kira-kira enaknya bagaimana, apakah mau di ujian susulan atau mau mengerjakan tugas susulan gitu ya. Jadi agar nilaimu bisa di-upgrade. Nah, ini tapi terserah kamu kok, nggak terlalu menuntut saya. Jadi masing-masing orang diberi kesempatan untuk memperbaiki jika memang merasa perlu memperbaiki. Baik, nah
kita hari ini akan bicara tentang materinya sedikit. Nanti kita bicara materi juga. Tadi sudah saya share tadi malam. Kita sudah sharing satu buku untuk dibaca tentang tasawuf. Kita akan bicara tentang materi itu sebentar. Lalu nanti setelah itu saya akan bicara tentang ujian akhir semester. Ini kuliahnya sudah separuh. Kira-kira kalau ujian akhir semester kita mulai dari sekarang persiapannya akan lebih baik gitu ya. Tujuannya adalah agar kamu lebih tidak kemerungsung. Nah, ujian akhir semesternya nanti berupa menulis makalah. Ya, nanti akan saya share bagaimana ketentuan dan ketentuan dan caranya menulis makalah. Tetapi sekarang kita akan ke materi kita hari ini dulu. Oh ya, belum saya sharing ya. Nah, seperti yang sudah sebenarnya lahirnya keilmuan Islam itu selalu terkait dengan suasana, keadaan, konteks politik yang melingkupinya. Saya buat rangkuman lagi. Ketika Nabi wafat, maka pertanyaan pertama yang muncul adalah bagaimana kita bisa mengetahui wahyu Allah. Nah, kemudian ada ilmu yang namanya ilmu tafsir Al-Quran. Kemudian ketika orang bicara tentang, oh ya kalau begitu kita bisa bicara tentang Nabi. Nah, kemudian lahir ilmu hadis. Yang itu tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan, Nabi wafat ini mana nih kira-kira yang informasi yang benar-benar dari Nabi dan mana yang bukan gitu ya. Jadi lahirnya ilmu hadis itu terkait dengan persoalan menjawab pertanyaan bagaimana kalau hadis yang kita terima itu ternyata bukan hadis asli ya. Makanya kemudian lahir ilmu hadis. Nah, dari ilmu hadis dan ilmu Quran itu yang semuanya memang tujuannya tetap kepada Al-Quran seperti saya sampaikan di pertemuan-pertemuan awal. Ulumul Quran jelas berbicara tentang bagaimana memahami Al-Quran sebagai wahyu Allah. Nah, kemudian hadis digunakan untuk menjelaskan Al-Quran. Nah, ketika dua hal ini tidak menjelaskan, lahirlah ilmu usul fikih, ilmu fikih yang berusaha memberikan jawaban teori tentang bagaimana kalau misalnya ada kasus dan tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kita tetap sesuai dengan firman Allah? Bagaimana kita tetap sesuai dengan perintah Allah kalau tidak ada Al-Quran dan Sunnah? Maka lahirlah ilmu usul fikih dan ilmu fikih. Nah, gitu ya. Jadi ilmu-ilmu itu sangat terkait dengan keadaan menjawab pertanyaan tentang otoritas siapa dan bagaimana memahami Al-Quran. Dampak lain dari meninggalnya Nabi adalah politik. Kita bercerita di minggu sebelumnya tentang perpecahan antara Ahlus Sunnah dan Syiah. Yang itu gara-gara persoalan siapa pengganti Nabi Muhammad SAW. Nah, perpecahan Sunnah dan Syiah itu memang perpecahan politik, tetapi kemudian melahirkan sesungguhnya secara keilmuan kalau kita bicara tentang studi Islam, maka melahirkan mazhab-mazhab. Gitu ya. Dalam hadis misalnya orang Syiah tidak mau pakai hadis yang riwayatnya itu melalui sahabat yang pro Abu Bakar misalnya. Sebaliknya mungkin orang-orang Sunni juga akan menganggap hadis yang bersumber dari jalur ulama ahli Syiah, ulama Syiah bukan ahli Syiah, ulama Syiah juga tidak bisa dipakai. Nah, kemudian melahirkan mazhab-mazhab baru dalam fikih, dalam teologi dan seterusnya. Nah, terutama yang paling mencolok adalah dalam hal teologi. Pengikut Sayyidina Ali sendiri terpecah-pecah. Ada orang Khawarij, kemudian ada orang Syiah yang kemudian setelah wafatnya atau terbunuhnya Sayyidina Husain menjadi golongan partai Syiah yang sampai sekarang menjadi salah satu aliran non Ahlus Sunnah wal Jamaah yang
terbesar di dunia. Orang Iran sekarang mayoritas orang Syiah, orang Irak itu juga mayoritas orang Syiah. Gitu ya. Jadi selain kita mungkin di dua tempat itu orang Syiah lebih banyak daripada orang Ahlus Sunnah. Gitu ya. Nah, perjalanan panjangnya kemudian, jadi setelah bentrok-bentrok politik dan kemudian pengorbanan yang besar, terutama setelah terbunuhnya Husain, itu sebenarnya tercapai semacam perdamaian, kedamaian semu. Kelompok Ahlus Sunnah itu secara sepihak menyebut sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan. Ya, sebenarnya persatuan semu juga, karena itu sebenarnya adalah propaganda politik juga ya, yang menandai bahwa umat Islam sudah bersatu. Dan karena bersatu kemudian kita tahu bahwa umat Islam itu berhasil kemudian mengembangkan, menyebarkan kekuasaan Islam sampai ke berbagai belahan dunia. Ini adalah peta bagaimana perkembangan Islam ya mengalami perubahan, pertambahan, ekspansi dari zaman ke zaman. Oke, jadi Anda lihat ada. Nah, dari situ terlihat yang warna merah itu adalah kekuasaan Islam pada masa Nabi Muhammad. Jadi kekuasaan Islam pada masa Nabi Muhammad itu sebenarnya hanya itu di wilayah Arabia ini ya, sampai meluas gitu ya. Ini adalah wilayah pertama Islam. Saya ketik aja. Di wilayah pertama Islam itu ini, kemudian pada masa Khalifah itu mulai Khalifah Umar itu juga mulai melakukan ekspansi ke Irak, itu Mesir itu juga pada masa Khalifah Umar. Ya, jadi ekspansinya ke Irak, kemudian ke Mesir, terus kemudian berkembang lagi sampai kemudian ketika berakhirnya masa Khalifah 4, Khalifah Rashidah, ini Islam itu sebenarnya sudah tersebar sangat luas sekali sampai ke Tripoli, Libya, di sini sampai Armenia, di sininya sudah hampir Afghanistan dan Balochistan. Jadi sudah sangat jauh. Nah, kemudian pada masa selanjutnya itu pada masa dinasti Umayyah yang menggantikan Khalifah 4 itu sudah sampai ke Eropa nih, ke Spanyol. Jadi sebagian besar atau seluruh ya hampir seluruh Spanyol yang sekarang itu adalah wilayah kerajaan Umayyah di barat. Jadi Umayyah yang di barat itu adalah Umayyah yang di sebelah sini, karena Umayyah kemudian terpecah, ada Umayyah barat dan Umayyah yang timur. Yang timur yang berpusat di Damaskus. Nah, ini adalah perkembangan yang membawa kemakmuran yang sangat besar sekali. Saya pernah berkunjung ke Andalusia ya, ke kota Cordoba. Nah, di sana misalnya masjidnya itu masih sangat kokoh sekali. Masjid tinggalan yang kemudian sekarang jadi gereja itu bangunannya sangat kokoh. Saya sampai gumun bahwa ini adalah bangunan yang didirikan sekian ratus tahun yang lalu. Di dekat masjid itu juga ada taman yang sangat indah. Terus kemudian bahkan ada salah satu kamar mandi Khalifah itu yang masih tersisa. Itu canggih sekali kamar mandi pada masa itu, untuk ukuran masa itu ya. Jadi dengan menggunakan ada saunanya, ada fasilitas saunanya gitu. Terus kemudian ada fasilitas air hangatnya gitu. Jadi kalau kita melihat peradaban itu ya membuat kita kemudian punya gambaran betapa kayanya Islam saat itu. Dan keadaan inilah yang kemudian membuat justru beberapa orang prihatin. Ini kan kemakmuran melimpah ya. Kamu bayangkan saja negara dengan kekuasaan seluas ini, dan perlu kamu ingat bahwa kekuasaan seluas ini
itu warganya itu adalah warga jajahan loh ya. Jadi sebenarnya negara itu bahkan mungkin tidak punya kewajiban untuk apa namanya, misalnya ya kewajiban untuk ngopeni fakir miskin non muslim, kemudian anak yatim non muslim misalnya gitu ya. Karena kecuali mereka mau membayar jizyah yang jumlahnya sangat besar 10%, maka kemudian mereka di luar tanggung jawab negara. Jadi ini sangat kaya raya imperium khilafah Bani Umayyah ini. Yang itu terjadi antara tahun 661 atau sekitar abad ke-7 sampai abad 8. Atau kalau abadnya Islam ya abad pertama, abad kedua Hijriah. Nah, jadi keadaan inilah sesungguhnya yang membuat orang itu prihatin. Hartanya sangat melimpah gitu ya. Jadi tidak terkira sampai orang itu terus kemudian merasa orang-orang ini sudah lupa terhadap akhirat gitu ya, karena berlimpah dunia yang sangat banyak. Nah, keadaan inilah yang kemudian membuat beberapa orang menghidupkan lagi, katakanlah begitu ya, menghidupkan lagi apa yang sebenarnya juga pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat gitu ya. Jadi lahirlah apa yang saat ini kita kenal sebagai tasawuf. Nah, tasawuf ini adalah ilmu yang mempelajari tentang tadi cara menyucikan rohani kita. Jadi kalau orang sudah berlimpah kekayaan seperti itu ya tentu kadang rohaninya menjadi gersang. Kekayaan berlimpah, rohaninya menjadi gersang. Anda lihat beberapa artis itu ya, yang mungkin sejak dari kecilnya tidak terlalu Islam gitu. Begitu mereka sudah mencapai level kemakmuran sebesar itu, biasanya mereka menjadi lebih spiritual, menjadi lebih tergugah untuk agama Islam. Terus kemudian ada istilah sekarang hijrah. Nah, jadi mungkin orang-orang ini juga sama dengan gejala-gejala hijrah sekarang itu ya. Sopo, dok, 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 dok. Ya, sebentar. Ya, oke. Jadi keadaannya mungkin mirip-mirip sekarang kalau kita bicara tentang hijrah, fenomena hijrah para artis itu loh ya. Jadi mungkin karena sudah makmur sekali lah mereka mikir ini seperti ada yang kurang hidup ini gitu ya. Terus kemudian mereka mencoba menafsirkan atau mencari jalan untuk menyegarkan kembali kegersangan rohani mereka itu, hijrah. Nah, orang-orang sufi itu awalnya juga tumbuh dari keprihatinan itu. Nah, kata sufi sendiri berasal dari salah satu penjelasannya berasal dari kata sufah. Dulu pada masa Nabi itu ada sekelompok sahabat yang ikut hijrah dari Mekah. Nah, tetapi mereka ini orang miskin. Jadi waktu hijrah mereka juga tidak bisa, mungkin miskin, terus kemudian tidak punya keterampilan berdagang. Karena ada sahabat itu cerita salah satu sahabat yang begitu sampai di Madinah, dia langsung ke pasar. Hari itu juga dia memperoleh keuntungan dan dia cepat sekali untuk beradaptasi dan kaya ya, menjadi kaya di Madinah karena memang dia aslinya pedagang. Dan seperti tadi diceritakan di awal, orang Mekah itu kebanyakan dagang. Nah, tetapi mungkin ada beberapa orang itu yang memang tidak punya bakat berdagang, mereka tidak bisa punya tanah juga karena mereka orang hijrah. Ya, akhirnya mereka hanya tinggal di Masjid Nabi, nyantri di sufah di salah satu pojok itu. Nah, di situ mereka hidup sederhana, cuman beribadah, makan dari apa pemberian orang gitu ya. Mereka miskin tapi pantang meminta-minta. Jadi tapi orang memberi ya, memberi zakat, memberi sedekah kepada mereka. Nah, mereka inilah yang kemudian menjadi contoh dan istilah sufah itu menjadi dijelaskan oleh beberapa ahli sekarang sebagai asal kata tasawuf. Nah, tapi mungkin lebih detailnya tasawuf sendiri tidak langsung berkembang. Jadi pada abad 1-2 Hijriah tadi ketika muncul kekayaan berlimpah tadi yang ada istilahnya adalah zuhud. Zahid, zuhud, orang yang memang mencoba menjauhi dunia. Dan zuhud itu memang hanya bisa dilakukan sepertinya kalau orang sudah mencapai kekayaan berlimpah itu gitu ya.
Saya tidak tahu apakah mungkin orang miskin itu zuhud gitu ya. Orang belum pernah kaya kok terus kemudian mau harta, itu kan susah. Tapi kalau orang pernah kaya atau sudah kaya, lah mungkin disitulah dia kemudian mencoba untuk zuhud. Jadi jangan kebalik. Nah, sugih wis zuhud. Nanti kamu tidak bisa menjalankan kewajiban agama gara-gara zuhud itu. Padahal agama itu ya butuh zakat, butuh sedekah, butuh haji yang semuanya pakai uang, gitu ya. Nah, pada fase pertama ini yang abad 1-2 itu yang muncul gerakannya baru zuhud tadi. Nah, baru setelah abad ketiga, 4 itu kira-kira muncul upaya untuk mensistematisasikan awal-awal gitu ya, fase tasawuf. Ini yang mulai muncul sebagai kelompok-kelompok orang yang mengajarkan untuk menjauhi dunia secara lebih sistematis. Secara lebih matang lagi itu pada abad ke-5 Hijriah. Nah, tentu kalau kamu mau ngaji setiap malam itu bisa tuh ngaji Ihya Ulumuddinnya Al-Ghazali, salah satu tokoh yang perumus tasawuf sunni itu ya. Jadi mencoba mengkondisikan tasawuf secara ilmiah berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, begitu kira-kira, dan dirumuskan menjadi satu ilmu yang lebih tersistematis. Lalu kemudian pada abad berikutnya juga muncul kelompok lain lagi yang tasawufnya falsafi. Ini yang ajarannya agak mungkin bagi beberapa orang terasa aneh, misalnya wahdatul wujud misalnya ya. Kalau di sini pernah dengar cerita tentang Syekh Siti Jenar yang bermusuhan dengan para wali songo misalnya ya, itu adalah produk dari gerakan tasawuf falsafi ini. Jadi istilah-istilah filsafat tentang ketuhanan, penyatuan Tuhan dengan manusia dan seterusnya muncul dan didiskusikan oleh kelompok-kelompok ini ya. Nah itu jadi secara garis besar perkembangan disiplin ilmu yang kita bicarakan berikutnya ini tasawuf itu seperti ini. Nah, sampai hari ini ya kalau sekali lagi kita tidak akan detail ngomongin tasawuf itu apa, terus kemudian mazhab-mazhabnya apa, ajaran-ajarannya apa, tidak, karena kita pengantar saja, pengantar studi Islam. Nah, sampai dengan fase ini kita bisa mengetahui saudara-saudara sekalian, inilah yang disebut sebagai ilmu-ilmu tradisional atau yang dikenal dengan ad-dirosah al-islamiyah kalau dalam pengertian dulu waktu zaman IAIN ya, dirosah Islamiyah. Yang dinamakan studi Islam itu sampai periode sekarang, yang kuno itu ya, yang klasik, yang kuno itu ini tadi. Ya, tadi ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis dan turunannya, terus kemudian ada fikih dan usul fikih, terus kemudian ada ilmu kalam, minggu lalu kita bicara tentang kalam, kemudian tasawuf ini. Nah, di luar ilmu ini juga ada ilmu lain yang mungkin tidak sempat atau hanya mungkin tidak akan kita bahas juga. Sebenarnya ada perkembangan ilmu lain menyangkut bahasa dan sastra. Lahirnya ilmu nahwu misalnya ya, itu juga terkait dengan studi Al-Quran sebenarnya ya. Jadi ketika orang salah membaca Al-Quran, lalu ulama merasa perlu merumuskan ilmu agar orang tidak salah membaca Al-Quran. Nah, jadi ada ilmu lain yang berkembang di luar apa yang kita ceritakan sampai hari ini, misalnya adalah ilmu bahasa dan sastra Arab yang juga ikut berkembang. Ada juga ilmu lain yang turunan. Ya. Turunan itu artinya sebenarnya ilmunya mirip-mirip, tetapi mungkin berkembang menjadi semacam lebih spesifik. Misalnya ilmu sejarah Islam. Nah, sejarah Islam itu ilmunya mirip dengan hadis sebenarnya. Ya. Bicara tentang bagaimana sejarah tokoh-tokoh gitu ya, yang diceritakan menurut riwayat-riwayat hadis. Nah, jadi sebenarnya ilmunya mirip-mirip ilmu hadis, lalu kemudian tetapi berkembang menjadi ilmu sirah nabawiyah, terus ada ilmu tabaqat, kemudian menjadi ilmu sejarah Islam. Nah, jadi saya tidak mau membahas semuanya karena ini sudah, saya kira sudah cukup ya contoh-contoh yang kita pelajari sampai hari ini. Jadi ini adalah contoh-contoh ilmu tradisional dalam Islam. Sekali lagi ringkasannya, Al-Quran melahirkan ulumul Quran,
melahirkan ulumul hadis, terus kemudian ketika Nabi wafat melahirkan fikih, usul fikih, kemudian ilmu kalam, tauhid atau yang dikenal dengan teologi kalau dalam bahasa sebelah teologi. Nah, terus kemudian juga melahirkan ilmu tasawuf. Nah, itu yang dulu kalau di zaman IAIN sebelum UIN itu ada Fakultas Usuluddin yang di situ ada ulumul Quran, ulumul hadis. Terus kemudian ada Fakultas Syariah dengan fikih usul fikihnya. Ya, tasawuf juga biasanya dibahas di Usuluddin. Nah, tadi sejarah dan bahasa Arab di Fakultas Adab. Nah, dakwah itu ilmu apa ya? Dakwah itu nggak masuk sebenarnya dalam sejarah panjang itu ya. Kita di dakwah itu misalnya ada jurusan bimbingan konseling yang itu ilmunya sebenarnya sebagian adalah pengembangan dari tasawuf. Nah, jadi ada teman saya itu nulis buku tentang Sufi healing. Nah, jadi mencoba menggunakan pendekatan Sufi untuk mata kuliah di BKI, bimbingan konseling itu. Kalau pengembangan masyarakat itu ilmu baru, tidak ada dalam tradisi Islam lama, nggak ada orang bicara pengembangan masyarakat Islam gitu ya. Tetapi mungkin kalau dari segi sejarah ya sejarah ilmu yang agak sosiologis begitu ada dibangun oleh Ibnu Khaldun misalnya dulu pernah ada gitu. Tetapi ilmu-ilmu di dakwah secara keseluruhan itu nyaris tidak termasuk dalam rumpun ilmu dirosah Islamiyah yang tradisional itu. Komunikasi dan penyiaran Islam apalagi ya tidak ada dulu orang membahas tentang ilmu penyiaran gitu ya. Jadi itu hanya ilmu baru. ILKS apalagi ya, IKS itu bid'ahnya bid'ah. Nah, bid'ahnya bid'ah fakultas dakwah gitu ya. Jadi ilmu yang tidak ada dalam tradisi di fakultas dakwah dan baru kita masukkan tahun 2009 itu IKS. Jadi ilmunya baru ilmu baru. Nah, apalagi sebelah kita itu ada fakultas FEBI namanya. Kalau kamu belum pernah ke UIN, saya susah ngomongnya sebelah. Tapi sebelah selatan ya, di sebelah selatan kita itu ada FEBI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, itu ilmu yang lebih baru lagi tahun kira-kira akhir 90-an baru muncul ilmunya. Terus kemudian kalau tarbiyah itu ya ilmu campuran sebenarnya. Tarbiyah itu pedagogik, itu tidak terlalu tradisi keilmuan kita itu kan pendidikan itu bukan profesi yang dikhususkan seperti itu ya. Itu juga saya kira modern saja tarbiyah itu ilmunya. Karena mungkin di umum ada fakultas keguruan, jadi kita punya fakultas tarbiyah. Fishum ya. Oke. Nanti Fishum terutama Fishum, kemudian Saintek itu nanti akan kita bicarakan lain lagi karena itu memang generasinya adalah generasi UIN ya, bukan generasi IAIN, bukan generasi dirosah Islamiyah tadi. Nah, ringkas ceritanya seperti itu. Sekarang saya buka dulu pertanyaan. Kalau misalnya ada yang mau nanya, mau komentar silahkan sebelum nanti kita bicara tentang tugas ujian akhir semesternya. Monggo Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah tidak ada yang nanya. Ada? Tidak ada? Tidak ada, tidak ada. Oke, begitu ya. Itu mata kuliah pengantar studi Islam pada dasarnya sudah selesai kalau dilihat dari dirosah Islamiyahnya. Nah, dalam rangka kita tadi bicara tentang Fishum, terus kemudian FEBI misalnya, kita akan memasuki paruh keduanya nanti. Silakan lihat di SAP itu beberapa contoh studi Islam baru ya, yang itu mencoba menggunakan pendekatan interdisiplinary sekarang istilahnya, interdisiplin, jadi tidak hanya dirosah Islamiyah tapi sudah campuran gitu ya. Jadi nanti kita akan bicara tentang itu. Tetapi untuk memulai bicara tentang itu, maka saya akan meminta kalian menulis makalah.
Nanti pas kalian mengerjakan makalah itulah kita akan masuk ke wilayah-wilayah yang bersentuhan dengan perkembangan studi Islam pada era UIN gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan sharing. Saya sudah posting juga di Schoology tentang apa yang akan saya sharingkan sekarang ini. Nanti silahkan dicek di Schoology. Oh, ini belum saya share. Nah, saya buatkan template-nya. Jadi nanti silahkan ngecek di Schoology yang kuliah ke 18 kalau tidak salah. Di Schoology yang kuliah 18 saya sudah sharing. Nanti kamu tinggal download di sana ya. Ini yang kuliah 18 tugas makalah PSI itu nanti ada penjelasannya di situ yang kita bicarakan sekarang ini. Tadi ya, tutup. Oke, jadi begini ya makalahnya. Minggu lalu saya sudah ngomong ya bahwa makalah itu tugas yang berat sebenarnya, saya tahu itu. Nah, dan kamu tidak pernah diberi latihan buat makalah. Oleh sebab itu nanti sambil jalan saja kita akan latihan membuat makalah yang baik. Ini adalah kerangka dasar yang paling sederhana ya untuk membuat makalah itu. Nah, jadi saya tidak ingin ada cover-coveran, tidak perlulah. Jadi cukup seperti ini. Anda tulis judul makalahnya di situ. Ya. Judul makalah. Sudah, kasih nama, kemudian NIM. Oke. Jadi tidak perlu ada cover, tidak perlu ada repot-repot. Ya, saya tahu kamu mahasiswa UIN, jadi tidak perlu diberi cover UIN Sunan Kalijaga dan seterusnya. Cukup judul makalah, nama, dan NIM di situ nanti. Terus kemudian bagian pertama itu adalah pengantar. Nah, berikan saya penjelasan 1-3 alasan mengapa kamu tertarik menulis judul ini. Ya. Alasannya apa kamu memilih judul itu? Jadi ini makalahnya ya, judulnya kamu sendiri yang memilih, bukan saya. Kamu sendiri yang menentukan, kamu sendiri yang memilih. Nah, kenapa saya beri kebebasan? Karena saya tidak ingin memberikan judul yang kamu akan kesulitan mengerjakannya. Jadi ini agar memudahkan kamu, karena kamu sekarang sedang ada di rumah masing-masing, maka saya harap kamu memanfaatkan data, memanfaatkan fenomena yang ada di sekitarmu tanpa harus disusahkan kalau misalnya saya memberi topik. Kamu bisa memilih sendiri topiknya, ya. Nanti saya akan beri contohnya di bawahnya. Nah, topik itu nanti diawali atau makalah nanti akan diawali dengan bagian teori. Ya, ini bagian teori ini keharusan bagi kamu untuk tidak sekedar ngomong. Ya. Jadi dalam diskusi ilmiah atau makalah ilmiah sebenarnya orang itu sedang berbicara dengan orang lain dalam kerangka akademik yang itu dibatasi oleh pengetahuan-pengetahuan yang sama. Dapat ya. Jadi kita menyamakan persepsi dulu tentang apa yang kita bicarakan. Nah, disitulah fungsi bagian B ini. Misalnya ya, kamu mengambil topik tentang yang saya kasih di sini adalah hukum waris Islam. Sebelum kamu bicara tentang hukum waris yang nanti di bagian C, paling tidak kita sudah tahu dan sepakat. Ya, bagaimana hukum waris Islam yang kamu maksud itu? Misalnya, menurut teori hukum waris Islam, warisan dibagikan dengan ketentuan-ketentuan khusus. Orang tua misalnya mendapatkan 1/6, istri mendapat 1/8, dan seterusnya. Pokoknya ada ketentuan-ketentuan ya. Ada yang dapat 2/3, ada yang dapat 1/3, dan seterusnya lah. Nanti kamu lihat di teorinya. Tapi intinya adalah ada teori tentang pembagian harta warisan itu menurut fikih. Nah,
Dari teori itu, lalu kita kan punya pertanyaan nih. Bagaimana pembagian waris di kampung A? Misalnya di kampung tempat kamu tinggal. Contohnya, ya. Apakah orang-orang di tempatmu itu kira-kira menggunakan aturan-aturan tadi yang kamu sebutkan di bagian teori itu? Ya, jadi apakah orang-orang di tempatmu kira-kira melaksanakan sesuai dengan itu atau tidak? Bagaimana mereka mempraktekannya? Misalnya ya di tempat saya contohnya, waktu kakek saya itu belum meninggal, itu harta itu sudah dibagikan. Dan itu bukan waris ya, karena harta dibagikan sebelum orang meninggal. Nih, kayak sawah kayak nggonmu. Sawah sing neng kidul desa nggonmu. Nah, sawah yang ada di desa sebelah punyamu gitu. Jadi sudah dibagikan harta itu sebelum orang tuanya meninggal. Dan itu bukan waris dan karena itu tidak perlu ketentuan-ketentuan tadi. Nah, ketika orang tua meninggal, mungkin yang tersisa sebenarnya hanya ya sedikit saja, mungkin rumah yang ditinggali bapak ibunya itu, atau kalaupun ada tanah ya mungkin tanah pekarangan di sekitar rumah, atau mungkin malah itu bahkan sudah dibagi sebelum orang tuanya meninggal. Jadi praktek warisnya mungkin sama dengan hukum Islam. Ketika orang tuanya meninggal, rumah yang tersisa yang belum dibagi itu dibagikan menurut hukum Islam. Tapi sebagian besar hartanya itu sudah dihabiskan sebelum orang meninggal, sehingga tidak kena ketentuan waris ini, gitu loh ya. Nah itu contoh ya di tempat saya. Jadi saya akan bercerita kalau saya menulis makalah ini bagaimana di kampung saya tadi dipraktekkan, diceritakan. Nah untuk membuat cerita ini tentu saja di bagian C itu tugasmu adalah mengumpulkan data dan fakta di lapangan. Kamu nggak boleh ngarang ya, jadi kamu harus harus punya data gitu. Ya. Nah, data itu yang kemudian kamu ceritakan serinci sebaik mungkin datamu itu. Nah, kalau perlu juga dilengkapi dengan foto. Nah, ini salah satu contoh tadi waris ya. Tapi mungkin kamu pengen punya contoh lain. Misalnya ya tentang zakat. Tentang zakat itu menurut fikih zakat itu dibagikan pada kelompok ada 8 asnaf ya, 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. Nah, bagaimana prakteknya di tempatmu? Siapa yang mengumpulkan zakat? Terus kemudian disalurkan kepada siapa saja? Apakah zakat itu dikelola oleh organisasi semacam NU Muhammadiyah atau oleh Pak Lurah dan Pak Dukuh dan seterusnya gitu ya. Jadi itu antara teori yang kamu baca di dalam kitab fikih, dalam buku fikih, itu kamu cocokkan, kamu komparasikan dengan apa yang ada di tempatmu. Zakat menurut fikih seperti ini, di tempat saya seperti ini, gitu ya. Oke, yang itu nanti diceritakan di bagian inti makalah itu. Nah, yang bagian berikutnya adalah kesimpulan. Di kesimpulan ini, kamu bicara tentang apa pelajaran yang bisa dipetik dari ceritamu itu. Misalnya tadi tentang waris, ya. Dari cerita itu dapat saya simpulkan bahwa pembagian waris itu kalau di tempat saya sesungguhnya mengikuti hukum Islam, tetapi juga tidak sepenuhnya mengikuti hukum Islam. Tidak sepenuhnya itu begini, karena kalau mengikuti hukum Islam, kemungkinan warisan itu akan terbagi secara tidak adil. Anak laki-laki misalnya, kebanyakan diberi kesempatan kuliah. Ini orang dulu ya, saya tidak tahu orang sekarang. Karena yang di UIN itu sekarang kebanyakan mahasiswinya perempuan. Ya, maksudnya mahasiswanya perempuan. Gitu ya. IKS ini mayoritas perempuan. Tapi dulu enggak. Dulu anak laki-laki itu dikuliahkan. Sudah dikuliahkan nanti pulang dapat warisan lebih banyak. Nah daripada begitu, kalau sudah dikuliahkan ya, harta itu dibagikan aja dulu. Biar anak perempuannya itu mendapatkan bagian yang setara dengan anak laki-lakinya. Nah itu secara keadilan akan terpenuhi gitu ya. Tetapi juga tidak melanggar hukum Islam karena hukum Islam itu hanya mengatur warisan setelah pemiliknya atau orang tuanya meninggal gitu kan. Jadi ya mungkin tidak sesuai dengan praktek waris yang
seperti di Arab gitu ya, tetapi itu ya memang keadilan, kearifan lokalnya seperti itu gitu. Nah, itu kesimpulan yang pertama. Nah, kesimpulan yang kedua terkait dengan pengantar studi Islam. Coba diberikan komentar. Studimu ini apa? Oh, ini studi fikih, Pak. Nah, studi fikih, tetapi kamu tidak hanya semata-mata bicara tentang fikih, tapi kamu menggunakan data lapangan. Nah, ini nanti yang kita sebut sebagai interdisciplinary. Kalau kamu bisa canggih ngomong, wah ini sosiologis, Pak. Nah, atau ini antropologis, Pak. Itu lebih bagus. Tapi saya tidak berharap itu ya. Kamu jangan khawatir lah. Saya tidak menuntut kamu untuk sampai ke sana. Tetapi kamu berikan komentar saja lah tentang pengantar studi Islam ini. Di awal kuliah kita sudah bicara tentang Islam sebagai gejala sosial, Islam sebagai gejala budaya. Nah, kamu bisa komentari itu saja. Ini termasuk Islam sebagai gejala sosial, Pak. Nah, ini Islam sebagai gejala budaya, gitu ya. Jadi kita sudah menyinggung dulu di awal kuliah. Jadi kamu bisa memberikan komentar terkait dengan penelitianmu itu, kira-kira masuk di ranah mana, gitu ya. Baik, saya juga menyediakan link di situ ke YouTube. Kamu harus nonton agar kamu tidak melakukan plagiarisme. Karena plagiarisme itu adalah dosa yang sangat besar. Itu bisa membatalkan puasa, pahalamu habis gara-gara plagiarisme. Gitu ya. Jadi nanti silahkan kalau kamu punya waktu segera nonton sebelum mengerjakan makalahnya. Nah, sampai di situ sekarang saya kira waktunya untuk sekali lagi membuka tanya jawab. Bapak, saya izin bertanya, Pak. Silahkan. Soal topiknya itu berarti berkaitan dengan kayak aturan agama Islam gitu ya, Pak? Misalnya, Betul. Kita bicara tentang fikih, tentang tasawuf, tentang akhlak, tentang hadis, tentang Al-Quran gitu. Jadi harus ada rujukannya dari ilmu-ilmu tradisional yang sudah kita bicarakan dari awal sampai hari ini tadi. Oh ya, Pak. Terus ini kan misalnya kita yang seperti Bapak contohkan itu tentang warisan. Nah, terus kita perlu cari penjelasan teoritis dari ilmu fikih, usul fikih, semua itu, Pak? Ya, nggak usah repot-repot lah. Kamu cukup dari fikih saja tentang waris. Menurut fikih, waris adalah demikian. Gitu, ya. Nggak usah dibahas sampai canggih-canggih. Yang penting kamu punya dasar lah sebelum kamu ngomong tentang praktek waris di desamu. Gitu. Ya, Pak. Lalu untuk sampelnya itu apakah sebatas keluarga saja atau ada Bapak memberikan batasan tertentu, Pak? Saya tidak memberi batasan tertentu, tetapi tugas penulis itu adalah meyakinkan pembaca. Jadi bagaimana kamu akan meyakinkan saya kalau misalnya kamu hanya cerita, saya wawancara dengan bapak saya, lalu praktek bapakmu berarti bukan di kampungmu, apakah bapakmu sama dengan kampungmu? Kan enggak gitu kan. Jadi judulmu itu misalnya di kampung A, tetapi ternyata yang diwawancari cuma bapakmu misalnya. Kan tidak masuk akal saja gitu saya sebagai pembaca gitu ya. Nah, tapi saya tidak menuntut bahwa kamu mewawancari orang satu kampung semuanya, ya enggak ya. Jadi tidak seperti itu ya, sekedarnya lah bahwa yang dinamakan kampung itu ya kamu ketemu dengan beberapa orang lebih dari bapakmu misalnya seperti itu. Oh ya, baik Pak. Mungkin terakhir deadline-nya kapan ya Pak? Deadline-nya nanti kalau saya beri waktu ini ya, karena rencananya minggu depan kita tidak ada kuliah dulu untuk memberikan waktu pada kamu full konsentrasi di makalah ini. Nah, terus kemudian 2 minggu lagi kamu tugas ini dikumpulkan. Nah, pengumpulan tugas itu belum merupakan ya, katakanlah itu pengumpulan deadline pertama. Nah, nanti deadline pertama itu kan kita bahas ya, kita diskusikan. Kalau ada yang kurang-kurang nanti diperbaiki. Kalau ada plagiarisme, saya beri kesempatan untuk direvisi, misalnya seperti itu. Jadi 2 minggu dari sekarang deadline pertamanya. Oh iya Pak, siap. Ya. Oh berarti Pak, jadi itu misalnya kita mulai sekarang mungkin bisa dicicil-cicil, terus 2 minggu dari sekarang kita bisa evaluasi dulu gitu. Enggak. 2 minggu itu kamu harus sudah setor, biar saya tahu. Oh iya Pak. Ya, jadi ini hari Senin ya. Senin depan kita libur kuliahnya agar kamu fokus mengerjakan tugas. Nah, Senin berikutnya itu deadline-nya. Oh iya Pak. Tanggal berapa berarti? Bentar, kalau dilihat tanggal ya. Sekarang tanggal 26, tanggal 3, kita libur. Berarti tanggal 10 ya. Tanggal 10 Mei.
Atau itu pas Lebaran nggak sih itu? Nggak penting juga Lebaran. Saya juga nggak bisa Lebaran. Iya, Pak. Lebaran tanpamu, Dek. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, itu Putri tadi sudah mewakili seluruh kelas kayaknya ya. Mungkin ada yang lain? Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Pada poin pertama kan ditulis alasan mengapa kita memilih topik tersebut. Betul. Nah, penulisannya itu dibentuk kayak paragraf atau dibentuk kayak poin 1, 2, 3? Saya lebih suka paragraf. Kalau poin 1, 2, 3 itu akan kaku ya. Jadi paragraf itu lebih mengalir. Kamu bisa bercerita lebih setengah informal gitu. Nanti kalau 1, 2, 3 kaku nanti ya. Kalau pada bentuk paragraf itu ada minimal dalam satu paragraf berapa kalimat? Kamu jangan nanya yang sulit-sulit lah. Nanti kamu kesulitan kalau saya. Ya sewajarnya. Asal yang membaca itu merasa puas dengan dengan alasanmu ya. Oh iya, Pak. Ya, kamu jangan menyulitkan diri sendiri. Nanti kalau saya kasih jumlah kamu malah kesulitan ya. Jadi dan masing-masing orang di kelas ini juga berbeda-beda. Ada yang suka cerita panjang lebar, ada yang suka hanya ringkas-ringkas. Jadi saya tidak ingin membebani orang yang macam-macam itu dengan satu standar. Kemudian ada bukti kan Pak, foto kayak gitu, misal foto wawancara atau dan foto lain-lain. Wawancara itu tidak penting ya. Saya tidak butuh foto wawancara. Jadi foto itu digunakan untuk sebagai data, bukan proses wawancaranya itu bukan data. Kamu membuktikan wawancara. Jadi kalau kamu baca skripsi kakak kelasmu itu memang suka begitu ya. Orang sedang wawancara dengan kepala panti asuhan. Buat apa? Memang kalau ditampilkan fotonya begitu lebih meyakinkan. Enggak ya. Foto itu terkait dengan objek yang kamu bicarakan. Misalnya kamu bicara tentang adat tertentu ya, misalnya kalau di tempat saya ada megengan, misalnya gitu ya. Kalau menjelang Ramadan ada megengan, kalau pas malam selikuran, nah misalnya gitu ya. Itu ada malam selikuran misalnya gitu ya. Itu foto kegiatan selikuran itu ditampilkan di makalah. Bukan kamu sedang wawancara dengan kiainya, enggak, tapi foto kegiatannya. Itu yang dimaksud dengan ilustrasi yang mendukung data ya. Oh iya Pak, berarti fotonya itu ditaruh di bagian C atau pada lampiran yang lain Pak? Ya, itu pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Karena ini nanti akan berguna juga pada saat kamu mengerjakan skripsi. Kapan foto itu ada di lampiran, kapan foto itu ada di dalam skripsi. Nah, pertanyaanmu itu akan persis seperti itu. Seperti saya sampaikan tadi, peneliti itu kadang mengumpulkan data yang sifatnya primer, kadang mengumpulkan data yang sifatnya sekunder. Nah, contoh ya, kemarin ada skripsi itu 10 halaman. Bab 2-nya itu isinya tabel daftar pedagang pasar. Nah, pedagang pasarnya itu ada 500. Nah, cantumkan nama semua pedagang pasar itu di dalam bab 2. Nah, yang salah dari ini apa? Anak ini gagal membedakan data primer dan sekunder. Gitu. Nah, primernya itu adalah jumlah pedagang pasar 500 laki-laki. Nah, buat tabelnya itu ya, tabel jumlah tadi ya, pedagang misalnya sembako 30. Jadi berdasarkan klasifikasi. Sementara daftar nama pedagang itu kan tidak penting. Gitu. Itu data sekunder saja gitu. Kalau misalnya diperlukan ya taruh di lampiran gitu. Nah, jadi kamu yang sebenarnya akan menentukan, bukan saya gitu ya. Apakah fotomu itu termasuk yang layak masuk di dalam C atau di lampiran sesudahnya. Nah, ini pertanyaan bagus ya. Kamu mungkin sudah pernah mengalami begitu, tapi ini mungkin bagi yang belum pernah mengalami mungkin belum punya bayangan tentang pertanyaanmu itu ya. Tapi itu pertanyaan baik. Jadi kalau misalnya tadi ada yang contoh wawancara ya, foto wawancara, itu kan tidak primer. Kalaupun misalnya kamu pengen pamer, ya masukkan di lampiran, gitu ya, bahwa kamu ikut selfie pas acara tadi ya, megengan atau ruahan atau apa gitu, pas upacara itu kamu selfie sedang di sampingnya kiainya misalnya gitu ya, nggak apa-apa. Tapi itu bukan data primer, itu hanya sekunder dan mungkin maksimal bisa ditaruhnya di lampiran, gitu ya. Gitu ya.
Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi? Mbak-mbak semua yang nanya, ini mas-masnya kemana? Cukup? Boleh bertanya lagi, Pak? Boleh. Boleh, silahkan tanya sebanyak-banyaknya. Kalau ketentuan pada font, spasi, Nggak atau ada, yang lain? nggak ada. Itu kan sudah ada template-nya. Kalau kamu tinggal mau pakai ya enggak apa-apa, silahkan pakai sesuai dengan template. Kalau kamu mau kreatif, ganti-ganti font ya monggo terserah. Oh iya, Pak. Ya. Oh ya, saya lupa. Saya share lagi ya template-nya. Ini pengalaman saya sebagai dosen kadang ngakak itu ya. Jadi ini contoh ya. B, bagian teori. Nanti di skripsimu itu jangan kamu tulis bagian teori gitu ya. Jadi kata-kata bagian teori nanti udah di-delete nanti harus ya. Kamu ganti teorimu tentang misalnya teori tentang waris. Nah, nggak usah kata waris Islam. Nah, waris dalam Islam. Itu ya. Jadi jangan sampai mentang-mentang mentang-mentang di template-nya ada tulisannya kerangka teori terus kemudian kamu tulis kerangka teori. Enggak, ini tidak seperti skripsi. Skripsi memang judul kerangka teori itu dia. Ini dibuang saja judul kerangka teori ini. Nah, judul makalah juga begitu, jangan judul makalah terus kemudian baru ditulis praktek waris. Ya, jangan, ini jangan. Jadi ini contoh yang jangan. Jadi nanti judul makalah dihapus. Ya, jadi biar nggak wagu lah. Bagian inti makalah, nanti C itu tetap bagian inti makalah nggak diganti. Itu pernah itu seperti itu ya. Jadi dan itu wagu sekali menurut saya. Jadi ini ya kalau di makalah nanti ganti misalnya praktek pembagian waris di kampung A, nah, gitu misalnya ya. Oke, itu tambahan saya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya ya. Pak. Oke, silahkan Dwi apa Yeni panggilannya? Yeni Pak. Yeni. Kalau ada referensi itu pakai footnote aja atau daftar pustaka gitu Pak? Oh ya, sebenarnya sih saya belum sampai ingin detail mengatur itu ya. Kamu boleh pakai footnote, boleh. Tapi footnote pun itu harus tetap ada referensi loh ya. Walaupun kamu pakai footnote, di daftar referensi tetap harus ada. Beda antara nulis referensi dengan nulis footnote loh ya. Referensi dan footnote itu ditulis dengan cara yang berbeda. Misalnya kalau di footnote wajib ada halamannya. Kalau di jadi footnote itu wajib ada halamannya loh ya. Jangan sampai kamu hanya waktu di footnote itu misalnya Arif Maftukin Masjid Ramah Difabel 2015. Ya, ini Arif Maftukin di situ tuh ngomong di halaman berapa. Kamu baca beneran enggak ya? Ini saya sekalian sampaikan ya, kalau kamu menulis catatan kaki itu, kamu jangan sampai misalnya begini. Nah, soal standarnya enggak, ini ada macam-macam standarnya ya. Saya hanya contoh salah satu yang biasa kita pakai saja, tidak harus. Nah, di footnote adalah wajib bagi kita sebenarnya untuk mencantumkan halamannya. Halaman berapa kamu membaca itu, bisa HLM, bisa H ya, tergantung asal konsisten gitu. Halaman 20 misalnya gitu. Jangan sampai hanya begini saja. Nggak bisa. Ya, kecuali kamu cerita saja. Dulu Pak Arif pernah menulis buku tentang Masjid Ramah Difabel. Sudah, kan kamu hanya menceritakan bukunya, tidak menceritakan isinya gitu ya. Itu baru ditulisnya hanya begini. Tetapi kalau ngomongin isinya, kamu harus mencantumkan. Maaf Pak, belum di-share screen Pak. Oh, maaf. Masa belum? Belum Pak. Oh iya, sekarang sudah ya. Iya. Nah, ngomong alur ngidul. Ya, jadi ini contoh ya. Jadi ini contohnya. Kalau kamu menceritakan bahwa Pak Arif pernah menulis buku, nggak apa-apa kamu tulis Arif Maftukin, Masjid Ramah Difabel. Tapi ketika kamu mengutip buku itu sebagai referensi,
maka adalah kewajibanmu untuk mencantumkan halamannya. Nah, pertama itu. Terus yang kedua, kalau kamu tidak membaca buku itu sendiri, jangan pernah menulis di catatan kaki. Misalnya kamu baca tulisan orang. Misalnya kamu baca tulisan saya di buku saya, terus saya mengutip saya misalnya mengutip Gus Dur gitu ya. Terus kemudian saya menulis di catatan kaki buku saya itu Abdurrahman Wahid, Islam Inklusif, halaman 3. Haram hukumnya kamu itu menulis catatan kaki yang sama persis dengan yang saya tulis di buku saya. Kenapa? Karena kamu tidak membaca Pak Gus Dur gitu. Kamu membacanya saya gitu. Ya. Paham maksud saya ya Bapak Ibu sekalian? Kadang orang melakukan itu. Dia tidak Berarti ngutipnya langsung ke Gus Dur tadi ya Pak? Atau gimana? Justru yang tidak boleh ngutip Gus Dur. Kamu kan tidak pernah membaca Gus Dur. Kalau kamu menemukan Gus Dur itu dari tulisan saya, maka di catatan kaki itu yang wajib kamu sebutkan adalah saya. Oh ya Pak. Oh ya, sip. Jadi kita mengutip itu karena kita membaca buku itu. Kalau kamu tidak membaca sendiri, jangan pernah mengutip buku itu, gitu loh. Jadi kamu akan menyebut begini, Abdurrahman Wahid, seperti dikutip Arif Maftuhin. Nah, catatan kakinya adalah Arif Maftuhin, bukunya apa, halaman sekian. Oh ya Pak, baik Pak. Jadi jangan seolah-olah kamu baca buku, karena kalau kamu seolah-olah baca buku, itu kamu nanti tidak tanggung jawab. Ya kalau saya ngutipnya benar. Misalnya saya ngomong ya, Gus Dur mengatakan ini, halaman 7. Nah, padahal saya itu salah, harusnya 70. Nah, kalau kamu pura-pura atau pura-pura mengutipnya Gus Dur, nah, kamu ikut salah, halaman 7 gitu ya. Nah, jadi kamu hanya boleh mengutip di catatan kaki itu buku yang kamu baca. Kalau kamu tidak pernah baca, jangan pernah nyaruh di catatan kaki. Ya, jadi caranya tadi Abdurrahman Wahid seperti dikutip Arif Maftuhin. Nah, gitu ya. Ini sekalian kita cicil ilmu menulis makalahnya. Ya, nanti sambil jalan ya, nanti akan kita berikan teknik-teknik seperti itu. Oke. Ya, ini karena sudah hampir maghrib di Australia. Kita cukupkan dulu kuliah hari ini. Nanti silakan file yang ini tadi, yang template bisa diunduh di Schoology. Video insya Allah juga akan saya upload seperti biasanya di YouTube untuk mereka yang tidak bisa mengikuti kuliah secara full. Tadi ada yang on off, in out tadi beberapa orang saya lihat. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.